jalan ke sana kan, yang lainnya tidak terlupakan jadi dewa. Jadi kalau pengalaman tidak terlupakan jadi dewa itu yang sering saya ingat ya tentu ketika pengambilan sumpah ya. Jadi kalau aku bilang banyak ya. Jadi proses pengambilan sumpah dewa itu kalau menurut saya itu paling penting untuk mengingatkan rentang waktu yang panjang ketika kita menjalankan tugas dewan. Sudah ini 2009 ke 2022. Jadi sekitar berapa periode? 12 tahun ya. Jadi kalau kita mengingat lagi ya sumpah yang kita bacakan ketika janji itu bahwa bersumpah diantaranya ya mendengar aspirasi dan memperjuangkan. Itu sebenarnya poin dari tugas wakil rakyat. Ya, karena itu tagline saya sebagaimana yang ada di website saya renyasiti.com itu kan mendengar dan melayani. Jadi memang kami ini harus mendengar gitu. Jadi apa yang disampaikan orang mau menyampaikan pengaduan atau mungkin mengkritisi atau mungkin menilai, ada yang menilai yang mungkin baik, ya ada yang mungkin kita dinilai masih kurang, ya kita mesti mendengar ya. Dan dari apa yang kita dengar itu tentu kita cerna. Ya, ketika itu memang sifatnya pengaduan yang butuh segera mendapatkan respon, ya turun di lapangan itu mungkin ketika ini ya bisa membantu orang gitu, terus kemudian ada respon supaya kayak histeria gitu mungkin ya, ketika orang itu merasa terganggu gitu. Itu kadang juga membawa apa ya, emosional ya, ada sisi-sisi gitulah manusiawi ya, manusiawi. Kemarin sempat ke Mbah Gimun, boleh cerita soal ini? Ini Mbak Gimun ini adalah warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Nagarejo ya, di RW 9 ya, Kecamatan Wonokromo. Jadi atas laporan warga, saya mendapat info bahwa ada Mbak Gimun lansia yang kondisi rumahnya itu sangat tidak layak, dan kemudian juga punya anak yang belum bisa hajat ya untuk pendapatannya. Intinya kondisinya dari cerita yang nyampe ke saya itu ini kasihan. Akhirnya saya ke sana pagi. Sebelumnya saya info juga ke kelurahan ya, agar kelurahan juga mengetahui, dan alhamdulillah lurah pada waktu itu memutus segel ya, karena lurahnya lagi ada rapat di kantor Pemkot. Bahkan dari 3 pilar ya, dari Babinsa dan juga dari Binmaspol juga ada. Ya kita lihat kondisinya Mbak Gimun, info yang nyampe ke saya kan tidurnya Pak RT itu satu-satunya keluarga di situ yang masih menggunakan sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya lihat sumurnya juga ya masih inilah kondisinya sangat tidak layak. Karena untuk mandi pun, kalau mandi itu mungkin biasanya bawahnya itu pecahan genteng ya, itu tidak becek ya, pecahan genteng kondisi itu terus sangat tidak layak ya. Akhirnya kemudian kita meminta untuk kita berupaya, kemarin kita bantu sembako, tapi tentu bantuan sembako itu sangat kecil ya, belum bisa menyelesaikan kebutuhan beliau. Karena kota besoknya kepala dinas sosial langsung turun di situ, membantu kebutuhan secara jangka pendek. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Mari kita sama-sama membantu. Kami di legislatif kalau ada temuan ya kita sampaikan. Nanti teman-teman Pemkot saya melihat juga responsif ya. Ketika ada kasus sekarang juga cepat membantu melayani. Jadi kalau bicara tentang kemiskinan, kemiskinan itu di Surabaya berdasarkan data BPS itu masih, kalau dihitung berdasarkan jiwa, itu masih ada sekitar 120 ribuan jiwa. Kita masih ada di angka 5,9%, 5,2 atau 5,5.
Seharusnya angka ideal untuk Surabaya seperti apa? Kan sebenarnya Surabaya bisa dikatakan ranking ya, tingkat kemiskinan itu membaik ya. Okay. Ada yang malah angkanya itu 9, ya. Kalau Surabaya kan di angka 5 bagimu dengan segala kondisinya. Oleh karena itu, jika misalkan ada temuan-temuan ya warga Surabaya, beliau KTP Surabaya, datanya masuk MBR, kondisinya memang tidak layak hidup ya, dengan tempat yang seperti itu, ya, kebutuhan makanannya juga seperti itu, maka ayo kita temukan. Jadi kita tidak perlu takut ya bahwa Surabaya ada seperti ini. Yang terpenting adalah ketika ada kasus seperti itu kita segera mencari solusi. Ketika ada menemukan kasus-kasus orang yang mungkin hidupnya tidak layak, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk makan saja susah, ya, untuk tidur saja mereka juga tidak layak, ya harus solusinya. Jadi yang kita lihat adalah seberapa kesungguhan, ya, responsifnya pemerintah kota menangani permasalahan yang kita temukan. Oleh karena itu, moga-moga tidak ada banyak lagi contoh-contoh seperti Mbak Kimin ini, dan saya mendorong kepada kelurahan untuk terus menyisir ya, dari RT RW, jika ada kasus-kasus yang memang warga membutuhkan bantuan, segera sampaikan ke Pemkot, sampaikan juga ke kami, sampaikan juga ke kelurahan, dan saya berharap semuanya bergerak bersama. Jadi yang terpenting adalah warga terbantu. Jadi jangan sampai kemudian aduh nanti jadi kelihatan nih orang miskin ternyata masih banyak di Surabaya, bukan di situ. Data BPS-nya memang sudah mengatakan masih ada orang miskin. Yang penting adalah terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita bersegera untuk menolong. Prinsipnya itu. Kalau waktu beberapa menit tidak bisa keluar, ya, bayinya pada waktu itu saya mesti operasi. Dan itu butuh. Jadi mulai pembukaan sampai mengalami sakit yang cukup lama, mulai malam sampai kemudian keluar jam 10:30 siang. Itu perjuangan melahirkan. Dan Ainun tahu cerita ini. Jadi anak-anak saya tahu betul kalau kita lagi kumpul, lagi cerita-cerita, wah ini yang dulu keluarnya paling susah nih. Itu ya, kalau perjuangan bicara tentang waktu proses melahirkan. Ainun kemarin barusan ulang tahun 3 Januari yang ke-19, jadi adik-adiknya, kakak-kakaknya juga udah ngucapin, kan adiknya ada yang ngasih kado, ngasih surprise. Ya tentu sebagai orang tua mendoakan ya supaya jadi anak yang soleha, kemudian kuliahnya bisa tepat waktu, paling lambat 4 tahun kemarin saya bilang, kemudian makin sayang sama kakaknya, makin sayang sama adiknya, kemudian makin baik ya sama teman-temannya, sahabatnya, dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian saya ingatkan juga terkait dengan menjaga sholat, menjaga ngaji, dan ibadah yang lain, karena itulah yang akan menjaga Ainun. Jadi sampai tentang Pak Rusli ya, jadi ini satu katanya adalah My Honey. Ada panggilan khusus nggak Bu buat Pak Rusli? Kalau di HP suami saya itu ditulis My Honey. Tetapi kalau di HP saya tulisnya Abi tersayang. Jadi kalau suami saya biasanya manggil Hani gitu ya. Kadang anak-anak saya yang bungsu juga ikut-ikut Hani. Kemudian anak saya yang laki, yang nomor 3 itu kadang ikut-ikut Umi Hani gitu ya. Saya ngikut-ngikutin abinya. Saya manggilnya kadang Mas, kadang Yang. Jadi tergantung suasana. Ya, jadi main-main, suka jalan-jalan juga sama teman-teman. Saya dulu SMA-nya itu kan di Pasuruan ya, Pasuruan yang arah ke Malang. Jadi kita kalau main dulu itu ke Malang, gitu ya. Jadi sering bersama-sama teman-teman ya, kayak kemah,
kemudian jalan-jalan ya kayak anak-anak pada waktu itulah kita. Dan SMA pernah juga dapat surat cinta ketika hari Valentine. Tapi bukan aku yang ngirim, dapat ya dikirimin ke rumah gitu ya. Sama ini apa namanya gitu ya, orang yang anak yang ini yang ngirim itu membawa teman-temannya, nggak berani sendirian gitu. Terus itu pernah gitu. Bukan rasa mie goreng. Tapi sebenarnya suka Bu sama pisang? Suka. Tadi yang dicoba rasa apa? Ini ada coklat, ada keju. Coklat sama keju. Sebenarnya kalau gorengan saya paling suka itu ote-ote. Ote-ote dibungkus model gini nggak pernah ada ya? Ya ini ya. Produk UMKM ya. Tapi sering nggak Bu makan produk-produk UMKM gitu? Iya lah, sering. Ya di banyak tempat lah. Ya karena ada lomboknya namanya. Ada Suabdes. Kemudian di situ juga macam-macam ada sayur ya. Ada campuran